Di sebuah desa kecil yang terletak di antara pegunungan hijau, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Sejak ia masih kecil, Raka selalu merasa istimewa karena ayahnya, yang kini telah tiada, meninggalkan sebuah hadiah yang sangat berharga untuknya, seekor kuda gagah bernama Raja Wali. Ayah Raka adalah seorang pengembara yang dikenal di desa sebagai penunggang kuda yang tangguh dan penuh kebijaksanaan. Sebelum meninggal dunia, ayahnya selalu bercerita tentang betapa luar biasa Raja Wali, kuda yang telah menemani perjalanan hidupnya. Mendiang ayah Raka berkata bahwa Raja Wali bukanlah kuda biasa. Kuda itu memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa, serta ikatan yang sangat kuat dengan pemiliknya. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa merawat Raja Wali. Setiap pagi, ia mengelus bulu kuda itu dengan lembut, memberi makan, dan membersihkan kandangnya. Raja Wali bukan hanya kuda baginya, dia adalah sahabat sejati. Raka merasa kuda itu bisa mengerti setiap perasaannya. Jika ia merasa kesepian atau sedih, Raja Wali selalu hadir, menenangkan dengan tatapan lembut dan kehadirannya yang penuh kesetiaan. Mereka berlatih bersama hampir setiap hari, menunggangi Raja Wali di padang rumput yang luas, melatih kecepatan, kelincahan, dan kemampuan melompat. Raka seringkali merasa Raja Wali lebih dari sekadar kuda. Kuda itu seperti memahami setiap perintahnya, dan setiap kali Raka merasa ragu, Raja Wali selalu memberi semangat dengan gesekan lembut di telapak tangannya. Raka merasa bahwa Raja Wali adalah kuda yang memiliki roh yang sama seperti dirinya. Keduanya saling mengandalkan dan tumbuh bersama. Setelah musim panen berlalu, keadaan di desa semakin memburuk. Hujan yang tak kunjung turun mengakibatkan hasil pertanian menurun drastis. Biji-bijian yang biasa ditanam oleh para petani tak menghasilkan buah seperti tahun-tahun sebelumnya. Tanaman padi, jagung, dan kedelai yang menjadi sumber utama pendapatan desa hampir semuanya gagal. Banyak keluarga yang mulai kesulitan mendapatkan pangan yang cukup, apalagi kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Siti, ibu Raka, merasakan beban hidup yang semakin berat. Setiap hari, dia harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dia mulai mencari pekerjaan tambahan, membantu para tetangga dengan mencuci pakaian atau membersihkan rumah. Namun penghasilannya tetap tak cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Siti merasa cemas dan tak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin melihat Raka kekurangan, terutama setelah kehilangan ayahnya yang menjadi tumpuan hidup mereka. Meskipun ia sering berusaha tersenyum dan tetap semangat di depan anaknya, hati Siti penuh kekhawatiran. Raka semakin dewasa, dan ia tahu, saat itu sudah waktunya untuk memberikan anaknya kehidupan yang lebih baik, bukan dengan kesulitan yang terus-menerus. Siti mulai berpikir tentang satu hal yang membuatnya merasa ragu, kuda Raja Wali. Kuda itu bukan hanya sahabat Raka, tetapi juga satu-satunya harta yang tersisa dari mendiang suaminya. Raka dan Raja Wali sudah seperti satu kesatuan yang tak terpisahkan. Setiap kali melihat Raka berlari bersama Raja Wali di padang rumput, Siti merasa ada kebanggaan yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, ia merasa berat hati. Raja Wali adalah segalanya bagi Raka, pikir Siti. Tapi mungkin inilah yang harus dilakukan demi masa depan kami. Siti mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus bertahan dengan cara ini. Raja Wali, dengan segala kekuatannya, adalah satu-satunya harta yang mereka miliki. Siti tahu, jika mereka menjual Raja Wali, mereka bisa mendapatkan uang yang cukup untuk membeli bahan pangan dan barang-barang yang sangat mereka butuhkan. Selain itu, ia bisa menggunakan uang itu untuk memulai usaha kecil atau membeli bibit tanaman yang lebih baik. Namun, menjual Raja Wali berarti harus mengorbankan kenangan yang sudah begitu mendalam dalam hati Raka. Di malam yang gelap, ketika Raka sudah tidur lelap, Siti duduk di ruang tamu rumah mereka yang sederhana. Ia memandangi kuda itu melalui jendela, yang tampak tenang di bawah cahaya rembulan. Perlahan-lahan, Siti mengeluarkan sebuah surat dari saku bajunya. Surat itu adalah surat yang diterima beberapa hari sebelumnya, dari seorang pedagang kuda yang datang dari kota. Ia menawarkan harga yang sangat tinggi untuk Raja Wali, harga yang menurut Siti akan cukup untuk menyelamatkan mereka dari krisis ini. Pedagang itu bahkan berjanji akan merawat kuda itu dengan baik dan memberikan kehidupan yang lebih layak. Siti menatap surat itu dengan ragu. Di satu sisi, ia tahu bahwa ini adalah peluang yang tak boleh dilewatkan. Namun, di sisi lain, ia tak bisa membayangkan harus memisahkan Raka dari Raja Wali. Hubungan mereka lebih dari sekadar antara anak dan kuda,
Mereka telah bersama melalui segala suka dan duka. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Siti dengan suara pelan. Apakah aku harus mengorbankan kebahagiaan anakku demi kelangsungan hidup kami? Beberapa hari kemudian, ketika Siti memutuskan untuk berbicara dengan Raka, suasana hatinya tidak juga membaik. Ia tahu betapa beratnya keputusan ini, tapi ia merasa tidak ada pilihan lain. Pada suatu sore yang sunyi, Siti memanggil Raka ke dalam rumah. Wajah Raka yang biasanya ceria kini tampak lelah setelah seharian berlatih dengan Raja Wali. "Ibu, ada apa?" tanya Raka, masih dengan nafas terengah-engah. Siti memandangi anaknya dengan penuh kasih sayang, namun di balik tatapannya terdapat kepedihan yang dalam. "Raka, ada hal penting yang harus kita bicarakan." Raka duduk di samping ibunya, matanya penuh rasa penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam sikap ibunya kali ini. "Raja Wali," mulai Siti dengan suara bergetar, kita mungkin harus menjualnya." Raka terkejut dan hampir tak percaya dengan kata-kata yang baru saja didengar. Seperti tersambar petir, hatinya langsung terasa hancur. "Tidak, Bu. Tidak mungkin." Raka segera berdiri dan menatap ibunya dengan wajah penuh kebingungan. "Kenapa ibu berkata begitu? Raja Wali bukan hanya kuda. Dia adalah kenangan ayah. Dia adalah sahabatku, Bu." Siti menghela nafas panjang, berusaha menenangkan anaknya. "Raka, aku tahu betapa pentingnya Raja Wali bagi kamu. Aku juga tahu ini keputusan yang sangat sulit. Tapi kita sudah kehabisan pilihan. Kita tidak bisa terus hidup dalam kelaparan dan kesulitan seperti ini. Dengan menjual Raja Wali, kita bisa bertahan hidup lebih lama. Uang yang kita dapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Aku hanya ingin kita bertahan, Raka." Raka merasakan hatinya terguncang. Bayangan Raja Wali yang berlari dengan gagah di padang rumput bersama dirinya seolah muncul dalam benaknya. Tak terbayangkan baginya untuk hidup tanpa kuda itu. "Bagaimana kalau kita tetap bertahan tanpa harus menjual Raja Wali?" tanya Raka, berusaha meyakinkan ibunya. "Kita masih punya waktu. Aku bisa lebih keras berlatih, ikut lebih banyak perlombaan, dan menang. Kita tidak perlu kehilangan Raja Wali." Siti menatap anaknya dengan tatapan penuh keprihatinan. "Raka, aku tahu kamu ingin berusaha, tapi keadaan semakin buruk. Kita harus berpikir realistis." Raka menundukkan kepalanya, tidak mampu berkata apa-apa. Di dalam hatinya, dia tidak bisa membayangkan kehilangan Raja Wali. Namun, ia tahu bahwa ibunya juga sedang berjuang keras. Konflik dalam dirinya semakin tajam, dan ia merasa tidak ada jalan yang benar. Apakah ia harus memilih antara kebahagiaan pribadi dan kebaikan keluarganya? Di tengah kegelisahan itu, Raka akhirnya berkata, "Aku butuh waktu, Bu. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini." Siti hanya mengangguk. Meskipun ia tahu waktu mereka semakin sempit. Perasaan berat menggerogoti hati ibu dan anak itu, dan malam itu mereka tidur dengan perasaan yang penuh kecemasan, masing-masing berpikir tentang masa depan yang tak pasti. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, Raka memutuskan untuk berbicara dengan Raja Wali di padang rumput seperti biasa. Ia berharap kuda itu bisa memberinya sedikit petunjuk, atau setidaknya memberi ketenangan hati. Namun, kali ini Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika ia mendekati Raja Wali, kuda itu seakan bisa merasakannya. Mereka berdiri berhadapan, saling menatap dengan mata yang penuh pemahaman tanpa sepatah kata, dan Raka merasa, seolah-olah, Raja Wali juga merasakan kebingungannya. Keesokan harinya, udara pagi terasa lebih berat dari biasanya. Raka merasa hati dan pikirannya semakin kacau, berpadu dengan kepedihan yang sulit dijelaskan. Setiap langkah yang ia ambil menuju padang rumput, tempat ia biasanya berlatih dengan Raja Wali, terasa begitu berat. Ia tahu, keputusan yang diambil oleh ibunya beberapa hari yang lalu, untuk menjual Raja Wali, adalah sesuatu yang tak terelakkan, setidaknya menurutnya. Namun, meskipun ia tahu bahwa ibunya sedang berjuang, hatinya tak bisa menerima kenyataan itu. Raja Wali adalah lebih dari sekadar kuda. Raja Wali adalah kenangan dari ayahnya, adalah sahabat yang tak pernah meninggalkannya sejak kecil. Sesampainya di padang rumput, ia melihat Raja Wali yang sedang merumput dengan tenang, seolah tak tahu apa yang sedang terjadi. Raja Wali menoleh, seakan merasakan kehadirannya,
dan berjalan mendekat dengan langkah yang ringan. Raka mengelus kepala kuda itu dengan lembut, dan seketika perasaan yang lebih hangat mengalir ke dalam dirinya. Ia tahu bahwa Raja Wali pun merasakannya. Ketegangan, kebingungan, dan kesedihan yang menggantung di udara. "Raja Wali," bisik Raka dengan suara gemetar, "Ibu ingin menjualmu. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku tak ingin kehilanganmu, tapi aku juga tak ingin kita kelaparan." Raja Wali menatapnya, seolah memahami setiap kata yang diucapkan. Kuda itu, yang selalu setia menemani Raka, tampak lebih dari sekadar seekor kuda baginya. Raja Wali adalah bagian dari hidupnya, lebih dari sekadar makhluk hidup yang bisa dipisahkan begitu saja. Namun, saat itu, Raka merasa seolah dunia runtuh di sekitarnya. Ia tak bisa membayangkan hidup tanpa Raja Wali, tanpa sahabat yang selalu ada di sampingnya. Pagi itu, Raka berlatih lebih keras dari biasanya. Ia tak bisa menerima kenyataan itu, namun dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu semakin mendesak. Perlombaan besar antar desa yang dijanjikan hadiah besar itu sudah semakin dekat. Jika ia bisa memenangkan perlombaan tersebut, ia percaya mereka bisa bertahan hidup lebih lama tanpa harus menjual Raja Wali. Namun, perlombaan itu bukanlah hal yang mudah. Para penunggang kuda terbaik dari desa-desa sekitar akan ikut serta, dan Raka harus menghadapi banyak tantangan untuk bisa keluar sebagai pemenang. Sementara itu, di rumah, Siti melihat Raka yang semakin terisak, terlihat lelah dan penuh ketegangan. Siti tahu betul bagaimana perasaan anaknya. Ia merasakan kebingungannya, tetapi di sisi lain, Siti juga tahu betapa pentingnya keputusan yang harus ia buat. Mereka tak bisa hidup hanya dengan mimpi. Mereka harus bertahan hidup. Raka menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan berlatih lebih keras lagi, seolah berusaha membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ada cara lain selain menjual Raja Wali. Setiap sore, ia melintasi padang rumput bersama kuda itu, mengasah kemampuan mereka dengan latihan yang semakin intens. Mereka menaklukkan setiap rintangan yang ada di lapangan latihan, melompat lebih tinggi, berlari lebih cepat. Raja Wali seakan-akan semakin memahami bahwa ini adalah upaya besar bagi mereka berdua. Pada suatu sore, ketika Raka sedang berlatih sendirian dengan Raja Wali, ibunya datang mendekat. Wajah Siti tampak lebih lelah dari biasanya. Namun ia tetap mencoba tersenyum ketika melihat Raka yang sedang berlatih dengan penuh semangat. "Raka, ibu ingin bicara," kata Siti dengan lembut, tetapi nada suaranya mengandung keraguan yang mendalam. Raka berhenti dan menatap ibunya dengan mata yang tajam. Dalam hati, ia sudah tahu apa yang akan ibu katakan. Namun, ia menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Ia menunggu ibunya berbicara lebih lanjut. "Ibu tahu kamu sangat sayang pada Raja Wali," kata Siti dengan suara bergetar. "Aku juga tahu betapa berartinya kuda itu untukmu. Tapi kita harus berpikir secara realistis. Aku sudah mencoba segala cara, Raka. Kita harus memilih antara bertahan hidup atau mempertahankan Raja Wali." Raka menggigit bibirnya, menahan emosinya yang hampir meluap. Ia tidak ingin mendengarnya lagi. Ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Dunia yang ia ingin pertahankan, di mana ia dan Raja Wali bisa terus bersama, dan dunia yang lebih keras, di mana mereka harus bertahan hidup, bahkan jika itu berarti kehilangan sesuatu yang paling berharga. "Bu, aku sudah bilang, aku tidak akan menjual Raja Wali. Aku tahu kita kesulitan, tetapi kita bisa bertahan dengan cara lain. Aku akan ikut perlombaan itu dan memenangkan hadiah uang besar. Kita tidak perlu menjual Raja Wali. Kita bisa bertahan tanpa harus kehilangan dia." Raka berkata dengan suara penuh tekad. Siti menatap Raka dengan hati yang berat. Ia tahu betapa keras kepala anaknya. Namun, ia juga tahu bahwa terkadang, keputusan yang paling sulit adalah keputusan yang harus diambil demi kebaikan bersama. "Raka, kamu tak tahu bagaimana sulitnya hidup ini. Kita sudah kehabisan pilihan. Jika kamu gagal, apa yang akan kita lakukan? Apakah kamu akan membiarkan kita terus kelaparan?" "Tidak, Bu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku yakin, aku bisa memenangkan perlombaan itu, dan kita bisa bertahan hidup tanpa menjual Raja Wali. Raja Wali adalah bagian dari keluarga kita. Dia adalah kenangan dari ayah, dan aku tidak akan menyerah begitu saja." Siti terdiam, wajahnya penuh kecemasan.
Ia melihat betapa besar keinginan anaknya untuk menjaga Raja Wali. Namun ia juga tahu, jika mereka gagal, hidup mereka akan semakin sulit. Namun, di tengah ketegangan itu, Siti akhirnya mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya yakin. Baiklah Raka, kalau itu yang kamu inginkan, ibu akan mendukungmu. Tapi ingat, kita harus siap menghadapi kenyataan apapun yang terjadi. Raka mengangguk penuh tekad. Terima kasih Bu. Aku janji tidak akan mengecewakan ibu. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Malam itu, Raka tidur dengan penuh kebimbangan. Mimpi-mimpinya berputar di sekeliling Raja Wali, kuda yang sudah menjadi sahabat, guru, dan bagian dari jiwanya. Ia tahu, perlombaan yang akan datang adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa mereka bisa bertahan bersama. Jika ia gagal, tidak hanya Raja Wali yang akan hilang, tetapi juga kepercayaan ibunya padanya. Namun, di dalam hati Raka, ada satu keyakinan yang sangat kuat, bahwa ia dan Raja Wali adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan kali ini, mereka akan menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka. Hari perlombaan akhirnya tiba. Sejak fajar menyingsing, desa mulai bersiap-siap menyambut acara besar tersebut. Siti, meskipun hatinya masih penuh kecemasan, berusaha untuk tetap mendukung keputusan anaknya. Raka tampak tegang namun penuh semangat. Pagi itu, dia mengenakan pelana rajutan yang ayahnya buat untuk Raja Wali sebelum meninggal, dan meskipun sudah sedikit usang, pelana itu membawa kenangan yang mendalam. Raja Wali juga tampak berbeda. Kuda itu lebih tenang dari biasanya, namun matanya yang tajam dan penuh semangat menunjukkan bahwa ia juga siap untuk bertarung. Raka merasa seolah-olah ada ikatan tak terucapkan antara dirinya dan Raja Wali. Mereka berdua adalah satu kesatuan, dan mereka berdua ingin memenangkan perlombaan ini, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk masa depan keluarga mereka. Raka memimpin Raja Wali menuju lapangan perlombaan yang dipenuhi dengan keramaian. Orang-orang dari berbagai desa berdatangan untuk menyaksikan perlombaan tersebut. Di sekeliling lapangan, para penunggang kuda terbaik siap bersaing. Ada beberapa yang tampak begitu berpengalaman, mengenakan pakaian perlombaan yang mahal, dan kuda-kuda mereka tampak gagah dengan pelana baru yang berkilau. Raka merasa sedikit terintimidasi oleh penampilan lawan-lawannya, tetapi ia berusaha untuk tidak terpengaruh. Di matanya, Raja Wali adalah kuda yang terbaik, dan ia yakin kuda itu akan menunjukkan kehebatannya. Siti berdiri di pinggir lapangan, tangan terlipat di dada, matanya memandang cemas ke arah anaknya. Setiap kali Raka melirik ke arahnya, ia melihat ketegangan yang jelas di wajah ibunya. Siti mencoba tersenyum, tetapi itu tak cukup menenangkan hati Raka. Ia tahu betapa besar harapan yang diletakkan di pundaknya, dan rasa takut akan kegagalan menggerogoti hatinya. Tetap semangat nak, kamu pasti bisa. Suara Siti mengalun lembut meskipun sedikit bergetar. Raka mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hatinya dipenuhi dengan keyakinan dan ketakutan yang sama besar. Perlombaan ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang keputusan besar yang ia hadapi bersama ibunya. Jika ia gagal, Raja Wali bisa saja dijual, dan itu akan menjadi kehilangan yang sangat besar. Saat pengumuman dimulai, Raka merasa seolah waktu berjalan lambat. Para peserta mulai mengatur posisi mereka di garis start. Penunggang kuda lainnya tampak sangat percaya diri, beberapa bahkan memberi senyuman sombong, seakan sudah pasti akan memenangkan perlombaan ini. Tetapi Raka tak ingin dipengaruhi. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap Raja Wali, berusaha merasakan ikatan di antara mereka. Kita lakukan ini bersama Raja Wali, bisik Raka, menyentuh lembut tubuh kuda itu. Raja Wali, seolah mengerti, mengangkat kepalanya dengan tegas. Kuda itu tampak siap, dan begitu peluit tanda start dibunyikan, mereka berlari bersama, menembus udara dengan kecepatan yang luar biasa. Di awal perlombaan, Raka dan Raja Wali langsung memasuki jalur yang penuh tantangan. Ada rintangan berupa palang-palang kayu yang harus dilompati, belokan tajam yang membuat banyak kuda harus mengurangi kecepatan, dan jalanan berlumpur yang bisa menahan laju kuda. Raka memacu Raja Wali dengan hati-hati, berusaha menjaga keseimbangan agar tak jatuh atau tertinggal jauh dari lawan-lawannya. Ia tahu betul bahwa meskipun Raja Wali kuat, perlombaan ini membutuhkan ketekunan dan ketepatan. Satu demi satu, mereka berhasil melewati rintangan pertama, kedua, hingga ketiga dengan mulus.
Namun, tantangan sesungguhnya muncul ketika mereka memasuki jalur berbukit. Jalur ini dipenuhi dengan lereng tajam yang dapat membuat siapapun kehilangan kendali jika tidak hati-hati. Raka mengingat nasihat ayahnya tentang pentingnya ketenangan dan fokus dalam menghadapi medan berat. Ia memandang ke depan, menjaga agar Raja Wali tetap pada jalur yang benar. Di tengah perjalanan, tiba-tiba salah satu penunggang kuda dari desa tetangga, yang tampak sangat berpengalaman, mulai mendekati mereka. Kuda penunggang itu tampak lebih cepat dan lebih kuat, dan dengan santainya ia melewati Raka. Raka merasa sedikit tertekan melihat kekuatan kuda tersebut. Namun ia tahu ia harus tetap fokus. "Raja Wali, kita masih punya kesempatan," bisik Raka, dan dengan itu, ia memacu kuda itu lebih cepat lagi. Namun, semakin mereka mendekati garis finish, semakin keras persaingan terasa. Kuda yang mendahului Raka sebelumnya mulai melambat, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Raja Wali untuk mempercepat larinya. Raka merasa adrenalin mengalir deras, dan meskipun kakinya sudah mulai terasa lelah, ia memaksakan diri untuk tetap berlari dengan kecepatan yang tak kalah hebat dari kuda-kuda lainnya. Tiba-tiba, sebuah kecelakaan hampir terjadi. Salah satu peserta lain kehilangan kendali kuda mereka di jalur berbukit dan tergelincir. Raka terkejut dan berusaha menghindari kecelakaan tersebut dengan cepat. Dengan gerakan yang sangat terampil, ia berhasil mengarahkan Raja Wali melewati jalur yang sempit dan menghindari penunggang kuda yang terjatuh. Semua orang yang menyaksikan perlombaan menahan napas. Ketegangan semakin meningkat, tetapi Raka tetap tenang. Ini adalah saat yang paling menentukan. Dengan jarak yang semakin dekat ke garis finish, Raka dan Raja Wali menunjukkan kekuatan luar biasa. Raja Wali melesat lebih cepat, memanfaatkan tenaga terakhirnya untuk menyusul kuda yang sudah berada di depan mereka. Ketika mereka sampai di garis finish, mereka berdua melesat bersamaan dengan peserta lainnya, dan detik-detik berikutnya menjadi sangat menegangkan. Akhirnya, saat waktu berhenti, suara peluit berbunyi. Raka dan Raja Wali memenangi perlombaan dengan marin tipis. Kemenangan itu terasa seperti keajaiban. Semua penonton bersorak-sorai menyambut kemenangan Raka dan Raja Wali. Raka terengah-engah, wajahnya merah dan penuh peluh. Namun ia tak bisa menahan senyum lebar yang menghiasi wajahnya. Ia menang. Ia berhasil. Namun, di dalam hatinya, kemenangan ini tak hanya berarti hadiah besar yang akan menyelamatkan keluarganya, tetapi juga membuktikan bahwa dia dan Raja Wali tidak akan pernah terpisahkan. Ibunya yang berdiri di sisi lapangan terlihat terharu, menangis melihat keberhasilan anaknya. Raka berlari menuju ibunya, wajah penuh kebahagiaan. "Kita tidak perlu menjual Raja Wali, Bu. Kita bisa bertahan." Siti memeluk Raka erat, tidak bisa berkata-kata, hanya menangis haru. "Aku bangga padamu, Raka. Kita akan selalu bersama. Kita bisa menghadapinya bersama." Di atas pelana Raja Wali, Raka merasa lebih dari sekadar kemenangan. Dia merasa telah memenangkan kembali harapan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh keluarganya. Dunia mungkin penuh tantangan, tetapi ia tahu bahwa selama ia memiliki Raja Wali di sisinya, mereka akan selalu menemukan jalan. Kemenangan Raka dalam perlombaan tidak hanya menjadi berita besar di desa mereka, tetapi juga di desa-desa tetangga. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah Siti untuk memberikan selamat dan menawarkan berbagai bantuan. Hadiah uang yang didapatkan dari kemenangan itu cukup besar untuk membantu keluarga mereka melewati krisis ekonomi yang mereka hadapi. Namun, meskipun begitu, ada satu hal yang lebih berharga dari semua itu, yaitu kepercayaan yang kembali tumbuh antara Raka dan ibunya. Hari-hari setelah perlombaan berlalu dengan cepat. Raka merasa seperti dirinya dan Raja Wali baru saja membuktikan sesuatu yang sangat penting, bahwa segala perjuangan dan kerja keras mereka selama ini tidak sia-sia. Raja Wali, kuda yang telah menjadi teman sejati sejak kecil, tetap menjadi simbol kekuatan dan keberanian bagi Raka. Siti, yang semula khawatir akan masa depan mereka, kini mulai merasa lebih tenang. Uang dari hadiah perlombaan memberi mereka ruang untuk bernafas dan sedikit lega dari kekhawatiran. Tetapi meskipun begitu, ia tahu bahwa mereka tidak bisa bergantung pada kemenangan itu selamanya. Kehidupan masih penuh dengan ketidakpastian, dan mereka harus tetap berjuang. Pada suatu pagi, setelah beberapa hari berlalu, Siti mengundang Raka untuk duduk bersamanya di beranda rumah. Wajahnya tampak lebih tenang, namun ada sesuatu yang berbeda di mata ibunya,
sebuah tanda bahwa ia sedang memikirkan sesuatu yang penting. "Raka," suara Siti terdengar lembut, "aku ingin berbicara denganmu tentang apa yang akan kita lakukan ke depan. Aku tahu kita sudah lega sekarang, tapi hidup tidak akan selalu seperti ini. Kita harus merencanakan masa depan dengan baik." Raka, yang sedang membersihkan pelana Raja Wali, menatap ibunya. Ia merasakan bahwa percakapan ini bukan percakapan biasa. Ia menurunkan pelananya dan berjalan mendekat. "Apa yang ibu maksudkan?" tanya Raka dengan suara penuh perhatian. Siti menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Meskipun kita menang, aku sadar bahwa kita harus lebih bijak dalam mengelola hidup kita. Kemenangan ini hanyalah sementara. Aku ingin kita memiliki lebih banyak pilihan selain mengandalkan perlombaan. Kita harus mulai memikirkan masa depan yang lebih stabil." Raka merasa ada sesuatu yang berat dalam perkataan ibunya. Ia tahu bahwa ibunya tidak pernah membicarakan masa depan mereka secara mendalam sebelumnya, dan kali ini ia mendengar kekhawatiran yang nyata di suaranya. "Apa maksud ibu? Apakah ada yang salah?" Raka bertanya, merasa sedikit cemas. Siti mengangguk perlahan. "Aku berpikir bahwa mungkin saatnya kita mempertimbangkan untuk memulai usaha baru. Mungkin bertani, membuka toko, atau apa saja yang bisa memberi kita penghidupan yang lebih pasti. Aku tahu, kita sudah hidup dengan kuda ini begitu lama, tapi kita harus mencari cara yang lebih baik untuk bertahan hidup dalam jangka panjang." Raka terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan ibunya. Sebagai seorang anak muda, dia belum sepenuhnya mengerti pentingnya perencanaan jangka panjang. Tetapi ia tahu betul bahwa ibunya selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga mereka. Semua yang dilakukan Siti selalu dengan penuh pengorbanan, bahkan jika itu berarti harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Namun, ada satu hal yang tidak bisa Raka abaikan, Raja Wali. Meskipun ia tahu perlombaan adalah kesempatan besar bagi mereka, ia juga merasa bahwa kuda itu adalah satu-satunya kekuatan yang membuat mereka tetap hidup dengan semangat. Ia tidak bisa membayangkan harus berpisah dengan Raja Wali. Itu akan terasa seperti kehilangan bagian dari dirinya. "Ibu, aku mengerti apa yang ibu katakan. Tapi, Raja Wali..." Suara Raka sedikit tersendat. "Raja Wali lebih dari sekadar kuda bagi kita. Ia adalah bagian dari keluarga kita. Tanpa dia, Aku tak tahu apa yang harus dilakukan." Siti menatap anaknya dengan tatapan lembut namun penuh pengertian. "Aku tahu, Nak. Aku juga sangat menyayangi Raja Wali. Tapi kita harus berpikir lebih jauh. Kita tak bisa hidup hanya mengandalkan kuda itu terus-menerus. Mungkin kita bisa menjadikan Raja Wali sebagai simbol kekuatan kita, bukan hanya mengandalkan keberuntungan. Kita bisa mencari cara untuk memanfaatkan keahlianmu dan Raja Wali dengan lebih baik." Raka menunduk, berpikir keras. Di satu sisi, ia ingin mengikuti nasihat ibunya, namun di sisi lain, ia takut kehilangan apa yang telah lama menjadi teman sejatinya. Raja Wali bukan hanya kuda, tetapi sebuah kenangan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Tanpa Raja Wali, hidupnya tidak akan pernah sama. Namun, dengan hati yang penuh keyakinan, Raka akhirnya mengangkat kepala dan berkata, "Baiklah, Bu. Aku akan mendengarkan apa yang ibu katakan. Tapi kita harus tetap menjaga Raja Wali, bukan hanya sebagai kuda, tapi sebagai sahabat. Aku tidak akan pernah membiarkannya pergi." Siti tersenyum dengan penuh haru. "Tentu, Nak. Raja Wali akan tetap menjadi bagian dari keluarga kita. Aku hanya ingin kita lebih siap menghadapi masa depan. Kalau kita bisa lebih bijak dan punya rencana yang matang, kita bisa terus hidup bahagia." Setelah percakapan itu, Raka merasa seolah bebannya sedikit berkurang. Ia tahu, meskipun perjalanan hidup mereka tidak akan selalu mudah, ia dan ibunya harus terus berjuang bersama. Mereka mungkin harus menghadapi tantangan yang lebih besar, tetapi mereka memiliki satu kekuatan yang tak ternilai harganya, perseveransi dan kebersamaan. Sejak hari itu, Raka mulai berpikir lebih matang tentang masa depan mereka. Ia berlatih lebih keras, bukan hanya untuk perlombaan, tetapi untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia yang lebih besar. Ia mulai belajar tentang usaha dan cara-cara baru untuk meningkatkan penghidupan mereka. Di tengah semua itu, Raja Wali tetap menjadi bagian penting dari rencananya, teman setia yang telah menuntunnya melewati banyak tantangan.
Meskipun tak ada jaminan untuk masa depan, Raka merasa lebih siap dari sebelumnya. Ia tahu bahwa dengan kerja keras, kebijaksanaan, dan semangat yang tak pernah padam, ia dan ibunya akan mampu menghadapinya bersama. Tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan mereka, selagi mereka memiliki satu sama lain dan Raja Wali di sisi mereka. Dan dengan itu, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka, sebuah perjalanan penuh harapan dan peluang yang tak terbatas, di mana apapun yang terjadi, mereka akan terus berjuang bersama.